Halo semuanya, ketemu lagi di Coroku. Jadi teman-teman, kali ini saya mau ngomongin soal kompor listrik. Satu hal yang awalnya bikin saya ragu untuk pakai kompor listrik itu adalah takut nyetrum. Iya, dan juga khawatir sih bakalan boros listriknya. Bener nggak sih kalau pakai kompor listrik itu bakalan boros? Nah, di sini saya mau review kompor listrik Philips berdasarkan pengalaman pribadi ya. Hal yang saya suka dari kompor listrik ini adalah tombol-tombolnya itu benar-benar touchscreen. Kemudian setelah dicolokin itu kompor ini cepat panas. Ada banyak fitur sebetulnya yang menarik ya di kompor ini. Salah satunya itu dilengkapi kunci pengaman. Jadi biar anak-anak kalau mencet-mencet itu nggak merubah settingan. Kemudian juga ada fitur lain lagi yang memberikan kemudahan juga untuk kita, kayak semisal kita mau menggoreng, ini sudah ada dilengkapi tombol untuk menggoreng. Kemudian untuk memasak air juga udah ada tombolnya sendiri. Kemudian untuk suhunya, pilihan suhunya dari suhu 60 derajat hingga 280 derajat Celcius. Kalau untuk kebutuhan daya itu dari 100 watt hingga 2100 watt. Oh ya, kalau untuk masak air, kemudian menumis, goreng ikan, itu pakai kompor listrik Philips ini di suhu 160 derajat dan butuh daya sekitar 1000 watt. Dilengkapi juga untuk tombol menambah atau menurunkan suhu. Jadi kalau misalnya menggoreng, kemudian udah agak kematangan, terus kita turunin suhunya. Kebutuhan daya serta waktu, berapa menit sih masakan kita itu akan matang. Tapi tergantung selera kita juga ya untuk kematangan masakan, semisal menggoreng atau menumis. Cukup seru kan? Nah, kemudian kalau dari bodi kompor itu menurut saya cukup ringan ya. Dan di atas ini seperti kaca. Dan kompor listrik ini mudah dipindah-pindahkan tempat. Lebih asiknya lagi kalau untuk bagian tepi kompor ini ternyata nggak panas. Kalau waktu kita menggoreng gitu, kita nyentuh bagian pinggir di atas ini, di atas kompor itu tidak panas. Dan dipastikan nggak nyetrum juga. Jadi jangan takut untuk memakai kompor listrik. Ternyata nggak seserem yang saya bayangkan juga. Nah, cara menggunakan kompor listrik Philips ini sangat gampang banget. Caranya tinggal dicolokin, kemudian dipencet tombol power. Kalau bisa, kalau mau nyolokin langsung ke sumber arus ya, jangan pakai colokan jalur paralel. Kemudian tekan tombol power sampai bunyi. Di sini udah ada indikatornya, indikator LED, kemudian angka di belakang itu timer pemasak dalam waktu menit. Kemudian angka yang depan itu merupakan konsumsi listrik dalam watt. Menurut saya kompor ini udah oke banget. Untuk masak air gitu menurut saya lebih cepat waktunya ketimbang saya kalau masak di kompor gas. Dan juga untuk menggoreng, ini saya coba menggoreng, udah saya sering pakai untuk menggoreng ikan atau menggoreng gorengan lainnya. Ini juga cepat matangnya ketimbang pakai kompor gas. Nah, kalau bicara soal rasa masakan, apakah ada yang bilang kalau masakan dari kompor listrik itu kurang enak? Menurut saya nggak juga. Untuk soal rasa makanan yang dimasak pakai kompor listrik itu tetap enak kok. Dan juga nggak ada aroma-aroma bau-bau apa gitu, nggak ada, jadi enak. Nah, kalau dirasa gorengannya misalnya kepanasan, kita tinggal turunin aja, jadi tinggal tekan tombol minus. Kalau dirasa pengen lebih panas, maka ditambah tekan tombol plus. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memakai kompor listrik Philips ini. Yang pertama adalah pastikan menggunakan panci induksi. Iya, kalau pakai panci biasa atau panci semacam aluminium yang nggak ada lempengan besinya, itu jelas nggak akan bisa.
Cara memilih pancinya seperti apa? Nah, kita memilih panci yang memang khusus untuk kompor induksi. Itu biasanya di bagian bawah itu ada lempengan kayak semacam lempengan besi magnetik atau apa ya, seperti itu. Yang kedua, sebaiknya tidak memasak dalam jumlah yang banyak yang membebani bodi kompor listrik, karena memang bahan bodi kompor ini kan seperti kaca dan mungkin ada kemampuan untuk menahan beban terbatas. Yang ketiga, cabut colokan setelah selesai digunakan ya, biar aman. Kemudian yang keempat, kita harus membersihkan kompor listrik ini setelah pemakaian. Tapi perhatikan dalam kondisi kompor sudah dingin. Yang terakhir, yang kelima, cara membersihkan kompor listrik Philips ini cukup mudah. Kita tidak perlu menggunakan kain basah, tapi cukup dengan kain yang bersih, kering, kemudian kita lap, bersihkan dulu bekas minyak goreng atau bekas tumpahan air masak. Kemudian cukup memakai semprotan pembersih kaca, kemudian dilap lagi dengan lap kering. Insya Allah kompor listrik bakalan kinclong lagi. Nah, mungkin itu aja sharing saya kali ini tentang kompor listrik induksi Philips. Kira-kira kalian lebih mantap pakai kompor gas atau malah mau nyoba beralih ke kompor listrik nih? Jika ada pertanyaan atau mau sharing pengalamannya, bisa isi di kolom komentar ya. Terima kasih. Sekian dari Coroku. Bye-bye.